Hello guys, welcome back to my channel Jeng Gaming. Kali ini aku akan membahas sedikit tentang bagaimana cara menjadi pro player. Di video aku kali ini aku akan membagi tentang tutorial-tutorial atau cara-cara menjadi atau cara-cara menjadi pro player yang sesungguhnya. Baca. Ya, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Ya, pertama-tama kita ambil senjatanya dulu. Kita pakai M4 aja ya. A few moments later. Kita sudah mengambil senjatanya, dan hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah anjir ngelag, cu, One eternity later. sorry ngelag tadi guys. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah hal yang paling penting dalam menjadi pro player itu adalah mengatur sensitivitasnya. Itu yang pertama. Sensitivitas ini sangat perlu guys, kita harus menghafalnya. Kita harus tetap latihan gitu, setidaknya 20 menit sehari lah, 20 menit sehari, karena inilah sangat perlu nih, karena sensitivitas ini adalah biar tembakan kita itu nggak goyang gitu, biar lurus gitu kan. Nah, contoh gini, nah, biar nggak naik gitu, biar nggak goyang gitu kan. Sensitivitas ini harus kita atur sesuai yang kita inginkan sih. Kalau sensitivitas gua sih coba kita lihat. Kalau sensitivitas gua sendiri sih rendah semua ya, rendah mulai dari kamera. Gua pakai HP Realme C2 ya, dan gua nggak pakai gyro. Rendah semua pengaturan ini, nggak perlu ditiru sih, karena tergantung HP kita sih, selera kita mau gimana gitu. Gini. Nah, sensitivitas ini perlu banget kita atur gitu, karena tembakan kita itu biar nggak biar nggak naik gitu, biar nggak kencok kiri kanan gitu. Nah gitu. Nah, hal yang kedua yang harus kita atur adalah kursor. Ini sangat penting dalam menjadi pro player ini. Kursor ini sebenarnya digunakan pas kita mau nge-push gitu. Seperti ini. Kursor ini harus tetap tetap ke depan gitu, tetap ke musuh gitu, biar ini fungsinya ini pas kita lagi mau nge-push ke rumah-rumah atau ke gedung-gedung ya. Fungsinya itu kursornya itu harus tetap semisalkan musuhnya itu ada di dalam gedung kan misalkan. Nah, contohnya gini, kita kan mau nge-push, nah kursornya itu harus menghadap musuhnya langsung gitu, biar kita nggak telat gitu dalam sepersekian detik gitu, kita nggak telat dalam mendampak musuh gitu. Tapi kita kan kebanyakan di kita itu kan pas lagi nge-push gini, kursornya itu menghadap ke bawah, itu kita pas mau nembak musuh itu terasa telat gitu, kita pasti kalah gitu. Kalau kita mau nge-push kemudian kursornya menghadap bawah, itu sebenarnya itu kesalahan yang fatal sih menurut gua, kalau kursornya menghadap situ gitu. Seperti ini misalkan, kita kan mau nge-push nih, nah kursornya itu harus tetap menghadap ke depan gitu, biar kita tembakan kita itu menang berapa peluru lah, intinya kita menang gitu kan. Nah, seperti itu guys, kursor penting. Yang ketiga yang harus kita perhatiin menjadi pro player adalah gocekan.
Gocekan ini sangat penting lah. Semisalkan musuhnya ada di sana ya, semisalkan kemudian kita kan ditembak gitu kan, pakai sniper kah pakai apa, kita gocek gitu biar nggak musuhnya bingung, biar kita nggak kena juga sih. Nah, goceknya kayak gini, kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Ini sangat perlu kita latih gitu. Latih lah pas training gitu, 20 menit lah gitu sehari gitu, karena ini tuh sangat penting pas kita misalnya ditembakin musuh gitu kan. Caranya itu setelah muncul tombol kuning ke atas tuh, nah kemudian kita kiri kanan kan gitu. Setelah muncul tombol kuning tuh, nah setelah itu kita kiri kanan gitu. Gocekan ini sangat perlu teman. Ini guys, kan bisa contohkan nanti guys seperti ini. Nah, kemudian gocekan ini juga bisa ya kita lakukan pas kita lagi loading guys. Nah, kita lakukannya di atas saja ya guys ya, lakukan di atas. Tunggu, kita naik dulu, kita naik ke atas dulu biar sekalian gitu. Tunggu bentar. Kita naik lewat sini. 2 hours later. Nah guys, gocekan ini bisa kita pakai juga pas kita lagi looting bangke musuh. Misalkan kita lagi looting, nah sedangkan di depan kita tuh ada musuh, nah bisa kita lakukan gini, putar-putar gini pas apa gitu. Misalkan musuhnya pakai sniper ya, biar musuhnya nggak bingung gitu, kita gocek-gocek gini. Gocek putar-putar gitu. Juga bisa lakukan pas kita pakai sniper, juga mau nembak sniper, main sniper sama musuh misalkan. Nah, biar kita nggak kena gitu, kita gocek-gocek gini ya, kita gocek-gocek gini, gocek scope tembak gitu. Nah, kayak gini biar musuhnya bingung gitu, scope-nya lama gitu. Musuh kan kalau kita scope pasti ya, kalau kita mau scope pakai sniper tuh pasti kita diam gitu. Nah, biar kita nggak kena gitu ya. Nah, kita gocek-gocek kayak gini guys. Ini sangat perlu sih menurut gua. Sering gua lakukan sih kayak gini ya, biar gitu. Ini gocekan ini juga kecilin tombol jalannya, kita kecilin dikit aja, yang supaya bisa muter gitu, supaya kita bisa gocek juga gitu kan. Nah gitu. Nah seperti itu guys. Intinya sih kita tuh sering-sering latihan ya, sering-sering latihan sehari itu 1 kali lah dalam di training latihan kan, biar apa gitu, biar tangan kita itu terbiasa gitu latih, entah itu latih sensitivitas kan, entah itu latih menghafal sensitivitas gocekan gitu kan. Itu harus kita latih sih. Intinya itu giat berlatih ya guys ya. Kalau kita giat berlatih, insya Allah. Saya juga lagi belajar sih guys, kemarin baru belajar ini juga, setelah saya sharing gitu guys ya, ternyata gitu. Saya juga lagi belajar sih guys. Kita belajar sama-sama sih caranya ya. Mungkin itu aja dari saya guys. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua ya. See you next time, bye.